Siapa sangka, budaya cium tangan yang kita anggap biasa di Indonesia sekarang mulai menyebar ke barat. Di beberapa keluarga barat, anak-anak sekarang diajarkan mencium tangan orang tua dan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat. Mereka bilang, budaya ini bikin anak lebih sopan, lebih menghargai, dan lebih dekat secara emosional dengan keluarga. Hal yang dulu dianggap kuno, justru sekarang dicari di negara yang kehilangan nilai kesopanan. Cara salam Indonesia. 누나로사까지 tahu cara salam ini. 오, 스드라나단 감방방은 반방형까지 tahu cara salam ini. 오, katanya ini buat menunjukkan respect. Bagi orang Korea, cara salam ini lumayan seru. Makanya saya coba latihan sama istri saya. Tetapi masalahnya, aku lebih respect kamu. Aku lebih respect kamu. Aku lebih. Bayangkan saja kamu sedang berkunjung ke Indonesia. Lalu tiba-tiba seorang anak kecil mendekat, menunduk perlahan, dan mencium tanganmu. Bagi kita ini mungkin sangat biasa, tapi bagi orang luar negeri, ini bisa jadi momen yang sangat menyentuh hati bahkan membuat mereka hampir menangis. Apa yang membuat tradisi sederhana bernama salim atau cium tangan jadi begitu istimewa di mata dunia luar? Pernah enggak sih kita melakukan sesuatu yang terasa biasa saja, tapi bagi orang dari luar negeri justru terlihat luar biasa? Hal itu terjadi pada sebuah kebiasaan sederhana di Indonesia, salim atau cium tangan. Bagi anak-anak Indonesia, ini hal yang sangat normal. Setiap bertemu orang yang lebih tua, orang tua, guru, atau orang yang dihormati, mereka akan menunduk sedikit lalu mencium tangan. Bentuk kecil dari satu kata besar, hormat. Tapi ternyata bagi banyak orang asing, momen ini terasa sangat menyentuh. Di beberapa video yang viral di internet, terlihat para orang luar negeri begitu terharu ketika anak-anak Indonesia melakukan salim kepada mereka. Ada yang sampai tersenyum lebar, ada yang tertawa kecil karena kaget, bahkan ada yang terlihat hampir meneteskan air mata. Mungkin dalam hati mereka berpikir, loh, saya cuma berdiri di sini tapi tiba-tiba dihormati seperti orang penting. Padahal bagi anak Indonesia ini bukan soal siapa orangnya. Ini soal cara kita diajarkan untuk menghargai orang lain. Udah, terus Pati pulang. Pati. Sekarang Karina. Saling ya satu-satu. Ingat dia yang paling bawah. Nih, lewat sini. Yang bawa kotak bekal, ambil kotak bekalnya ya. Tahu dulu Luna, biar orangnya. Ya, saling. Ya, Rina, Paris, Stella, sama Rina. Ambil. Pak, orang Indonesia cium tangan orang tua. Awalnya saya juga nggak terlalu ngerti. Bukan cuma nggak ngerti, tapi saya belum mengerti seberapa dalam maknanya. Sebagai bule yang sudah jadi WNI, saya kira ini cuma tradisi biasanya. Ternyata saya salah. Ini tentang hormat, tentang restu, tentang hubungan keluarga. Dan sekarang saya ikut lakukan ini setiap hari. Karena saya percaya kalau kita tinggal di satu negara, kita harus belajar menghargai budayanya. Menurut kalian ini masih penting di zaman sekarang? Disalamin semua anak-anak kecil juga. Salim. Suami harus diajarin budaya Indonesia. Anak-anakku juga aku ajarin budaya Indonesia.
Yang lebih menarik lagi, tradisi ini tidak hanya terjadi di rumah atau sekolah. Bahkan di gedung olahraga sekalipun, kita bisa melihat budaya ini tetap hidup. Dalam salah satu momen yang menarik perhatian, para atlet bela diri terlihat melakukan salim kepada pelatihnya sesudah dan sebelum berlatih dimulai. Bayangkan itu. Di banyak negara, biasanya fokus memanaskan badan atau bahkan sibuk mematangkan skill mereka masing-masing. Sementara di sini para murid atlet terlihat cium tangan pelatihnya terlebih dahulu. Mungkin sebagian orang luar apabila melihat seperti ini juga sempat bingung dalam hati. Ini mau latihan atau lagi silaturahmi lebaran? Tapi justru disitulah letak indahnya. Di tengah latihan yang penuh emosi, anak-anak bela diri ini masih membawa satu nilai penting dari rumah mereka. Menghargai orang lain. Bagi kita mungkin ini hanya kebiasaan kecil yang dilakukan sejak kecil. Tapi bagi dunia luar, ini adalah gambaran tentang bagaimana sebuah budaya mengajarkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat. Kadang kita tidak sadar hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari, justru adalah hal yang membuat orang lain kagum pada Indonesia. Jadi kalau suatu hari kamu salim ke orang tua atau ke guru, ingat satu hal. Mungkin bagi kita itu hal kecil, tapi bagi dunia itu adalah budaya yang sangat indah. Jadi ingat ya, setiap kali kita melakukan salim atau menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, kita sedang membawa dan memperlihatkan keindahan budaya Indonesia kepada dunia. Mungkin bagi kita itu hanya kebiasaan sehari-hari, tapi bagi banyak orang di luar sana, ini adalah contoh nyata tentang bagaimana sebuah negara mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi mudanya. Mari kita jaga tradisi indah ini agar tetap hidup dan terus menjadi kebanggaan kita.